Boleh, abang saya. 1, 2, 3. Ya, pijit. Sambil senyum ya, biar kita happy. Ya, sekarang pukul. Say yes. Say yes. Say yes. 1, 2, 3, 4, 5. Balik kanan, gantian pijitnya. Silakan pijit yang ada di depannya. Keep smile. Feel happy. Keep smile. Ya, pukul. Say yes. Say yes. Ya, menghadap ke saya semua. Yang nggak pernah senam, kita fitness dulu sebentar. Atas. Bawah. Hadap kanan lagi. Pegang. Pijit lagi. Lebih mantap. Diingatkan jadi ibadah. Ya, pukul. Punggungnya, pinggangnya. Say yes. 1, 2, 3, 4, 5. Balik kanan. Pijit lagi. Pijit lagi. Ya, cukup. Silakan mulai duduk Bapak dan Ibu. Kapan lagi? Ya, boleh. Boleh dijalankan lagi, Pak. Kapan mimpinya maksudnya? Gimana? Perasaannya? Segar ya? If you want to change your mind, if you want to change your emotion, change your body. Kalau kita ingin merubah pikiran kita dan merubah perasaan kita, cara yang paling gampang adalah merubah gerakan fisik sebenarnya. Jadi Allah tuh udah kasih body chemistry, kimia dalam tubuh kita. Gerakan itu matching dengan pikiran dan perasaan. Saya kasih contoh gitu. Apakah Anda pernah melihat orang sukses jalannya seperti ini? Saya sukses. Ada? Nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkin kalau kita melihat orang yang sedih jalannya begini. Saya sedih Pak Ustaz. Orang yang jalan cepat tuh nggak mungkin sedih. Bahkan kalau misalnya ibu lagi sedih, coba paksa jalan lebih cepat. Insya Allah sedihnya berkurang. Udah sedih, jalan pelan, nunduk ke bawah, tambah nangis. Jadi satu kali sahabat Ali bin Abi Thalib mengejar Rasulullah sedang berjalan. Jadi Rasulullah sedang berjalan, itu Ali mau ngejar. Untuk bisa sampai kepada Rasulullah harus berlari. Ali itu harus berlari. Artinya apa? Rasulullah itu jalannya cepat. Jadi kalau saya ketemu di downtown, saya nggak kenal orang itu. Boleh saya tebak? Ini ya, orang Indonesia yang di Toronto. Kok tahu? Soalnya jalan cepet. Jadi udah diciriin ya. Pokoknya kalau miit ya, membernya Pak Agus, wah jalannya cepet semua itu. Jadi nggak ada cerita tuh kalau udah dari anggota miit tuh jalannya. Kalau jadi ini apa sih Bu, kalau pernikahan apa Bu yang bagian pagar ayu ya? Neng, no. Jadi kita jalan sesuai dengan gong lah baru jalan gitu. Kita nggak bisa gitu irama hidup seperti itu. Kita harus gesit, harus kalau istilah orang Jawa tuh terengginas. Apa tuh terengginas? Iya gesit, cekatan gitu ya. Jujur nih Bu, saya sebagai laki-laki, saya rasa bisa mewakili semua laki-laki juga. Walaupun itu perempuan cantik, tapi kelemar lemot Bu, Pentium 1, malas juga kita melihatnya.
Tapi ada ibu. Medium. Di sini ada Bu Sosial nggak? Nah, ini beliau walau usianya berapa usianya? Nggak kelihatan soalnya kayak 50 loh. Bahkan bisa 40. Kenapa? Beliau ini gesit orang. Enak gitu. Saya suka ngeliat perempuan tuh. Ini biasa-biasa aja tapi gesit, tengginas gitu. Lincah gitu. Kita suka seperti itu. Oke. Kita udah dapat pelajaran pertama tadi kan, jadi kita bisa merubah pikiran perasaan kita dengan cara yang cepat ya, instan ya, trik gitu ya, dengan cara gerakan fisik. Coba mulai besok kita jalannya agak lebih cepat sedikit, 10-20%. Ya. Terserah kemarin saya di Indiana, mana Rodin? Di Rodin. Saya diajar sama Rodin keliling Purdue University. Ya. Tapi gesitan dia terus. Gesit. Loh, ini kemana kan udah masuk ruangan gitu. Gesit dia. Ya. Jadi kita ngeliat enak gitu, senang. Ya. Dan hari ini adalah hari bergembira, ya. Hari ini ulang tahun dia. Jadi kita minta untuk maju ke depan. Saya ingin dia sharing sesuatu sedikit ya. Rodin ke depan, Rodin. Tell something. Jadi adanya Pak Rama, ya. Putranya dari Pak Iskandar dan Bu Iskandar. Di atas, semua. Sini. Nah, udah ya. Ya nggak apa-apa aja, saya istirahat dulu, motivator. Whatever you like. Agak dekat ini close. Terima kasih untuk datang ulang tahun saya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Maaf ya, saya bukan motivator, ini bukan event saya. Numpang manggung. Saya 20. Ya, I will graduate when I'm 20. I will graduate in December. Well, what would you like to ask me? Last question. Sepak bola. Kalau udah besar mau jadi apa? What is your dream? What's your dream? My dream is to. Dokter? Mama punya try yang punya nomor. Tiba-tiba like. Ya dream saya untuk anaknya, rumah anaknya. My dream is to build an orphanage if I have enough money and I'm blessed to do such a thing and to help my community and next question. Next question. Ready? What is your favorite subject? Lunch. Lunch. That's a good one. Same. How about yours? Dinner. What was your favorite subject? Me? Yeah. My favorite subject? Physics. Kenapa? I just like it. I don't know. I can tell because of your glasses that you're very small. Pacar udah belum? Belum ada. Do you have girlfriend? Kok mau tahu? Saya mau tambahin ya. Kadang-kadang Pak Rama ini suka cemburu. Karena kalau lihat
kalau dia lagi duduk, itu perempuan pada datangnya ke dia semua, bukan ke Pak Rama gitu. Nggak tahu nih apa magnetnya apa. Maksudnya jangan kawin. Saya udah ada yang punya, ini masih single. Aku punya 10, dia cuma punya 1. Few more questions. Any more? Satu lagi boleh pertanyaan. Next one. Sekarang Claudia sekolahnya apa? Di fakultasnya apa? What is that? Subjeknya apa? Oh, my subject is management information systems. So when I graduate, my field is going to be a data analyst. So what data analysts do is that in a particular company, there are technical people and there are business people. In general, they cannot communicate with each other. So what we do as data analysts is that we bridge the communication gap between them. Oh, business analyst. It's also business analyst. Oh yeah. Suka. Yes, I really like it a lot. Can you tell me more about the field? My quote is, Kenyataan saya apa-apa. Acara saya, ini acara saya. Kemarin juga begini, kemarin dia pidatonya, saya Bapak Iskandar ya, kemarin siapa yang pergi kemarin? Ke rumahnya kemarin? Ya, we all there. Pak Ustadz kasihin pidatonya ke bapak saya kemarin. Sekarang hari ini juga pidatonya. Bapak kesini dibayar kesini untuk bapak yang Bagi dua. 7525 nih. This 75. Terima kasih untuk datang. Mohon ucapkan saya ulang tahun. Oh ya, mohon doain saya. Dan sukses ya, sukses, ya, sukses. Ya, terima kasih. Oke. Thank you. Jadi meritnya kapan? Kalau mau cariin boleh. Oke, mudah-mudahan jalan kita. Genius, you know. Okay, I have a little exercise for you. Please prepare one piece of paper. Saya udah pesan kemarin soalnya panitia. Kalau bisa saya kertas sama bolpen. Wina mau satu kertas. Just a piece of paper, not a book. Just a piece of paper. Okay.
Prepare your pen. Apa itu? It's okay. It's okay. Mau perlu bolpen lagi? Enggak. Okay. Put your complete name on the top right side. Put your complete name on the top right side. Yang belum dapat, wah ini panitia, wah hebat. Yang belum silakan minta, Pak Uli. Iya silakan nih yang belum dapat. Angkat tangan yang belum punya. Iya udah sendiri pakai krayon tapi ya. Gak apa-apa, pokoknya saya bisa ikut. Terus kabel. Put your complete Harus name kabel. on the top right side, okay, and sign below your name. Yeah. Sign. Sign below your complete name. You did? Okay. I will count 1, 2, 3. When I say 3, close your eyes. Okay? Just let me instruction to instruct you to doing something. Okay? Ready? Are you ready? Okay. 1. Don't forget, put your complete name to the top right side. Sign below your name. Okay. 1, 2, 3. Close your eyes. Keep silent. No sound. Okay. Picture, draw your left ear. Your left ear. Where? Don't close your eyes. Don't open your eyes. Sorry, close your eyes. Oh, sorry. Close your eyes. Draw left ear. Then right eyes. Right eye. Red eyelid. Your mouth. Agak cepat, more quick. Your face. Your neck. Your other ear. Your nose, your hair, another eye. 1, 2, 3. Open your eyes, see the picture. Okay, saya akan ambil, I will find this picture. Boleh dinyalakan lagi, Pak? Okay. I think it is the best picture. The best picture. Ibu Farida Alamsyah. Iya. You know Doraemon? Doraemon? Doraemon di Lindas Traktor. Ya Allah Bu, gimana leher bisa nembus kepalanya? Udah dikunci. Kedengeran loh. Oke. Another best picture. Abrar. Putra dari Pak Julan. Di Indonesia itu ada satu TV, acara program di TV, Dunia Lain. Ini penampakan bos
imajinasi jin dari mana saya nggak tahu. Ini kali jin Toronto ya. Ini karena udah ada namanya, bro. Pakai frame ya. Use the frame ya, tempel di kamar kamu. Tepuk tangan buat Abrar dan Bu Farida. Oke. Mungkin Anda akan mengatakan ini soal yang sederhana, ya, hanya gambar saja. Tapi saya mau tanya beberapa pertanyaan. Tolong jawab yes or no ya. Do you feel discomfort when you draw in a blind? Yeah, closing your eyes. Discomfort. Is that right? Okay. Slowly. Not confidence. Bad result. Okay. If I repeat again that exercise, opening your eyes, what the result? Better, okay? Comfort, is that right? Quick and confidence. So what's the difference? Apa bedanya? Bedanya cuma sederhana. Open and close your eyes. Assume that your picture is your career, your dream, your life. Are you satisfied? Apakah Anda puas dengan gambar impian dan gambar karir Anda seperti tadi? Pasti nggak puas. Oke, jadi itu hanya sebuah perumpamaan. Kenapa gambar kita tidak sebaik yang kita inginkan? Kenapa yang kita inginkan seperti ini ternyata kejadiannya tidak seperti yang kita inginkan? Karena kita dalam kondisi mata tertutup. Apa maksudnya mata tertutup? Ada 5 hal. Number 1, because we don't know about our goal. You don't know about your goal, your dream. Everybody have to have a dream. Must have a dream. Have a dream, it doesn't mean be a dreamer. No. Beda, sesuatu yang berbeda. Kita harus punya mimpi, tapi tidak boleh jadi pemimpi kan? Kalau pemimpi bangun tidur mimpi, dan siang mimpi lagi mimpi terus gitu ya. Andai akhirnya malah jadi nggak jelas kehidupan. Oke, jadi yang pertama adalah we must have a dream. Kita harus punya mimpi. Jadi kalau orang hidupnya nggak punya mimpi, no dream, no goal, itu sama seperti kita closing your eyes. Kayak kita nutup mata kita. Jadi nggak clear kita punya tujuan hidup. Dan kita nggak nyaman menjalani hidup kita dalam kondisi tidak punya tujuan. Tadi saya contohkan, Bu Lina ketika kasih tiket first class tapi nggak ada tujuan, kan nggak nyaman ya, walaupun pesawatnya bagus. Karena nggak ada tujuan, nggak jelas. Oke. You got it? Oke. Saya mau kasih contoh. Agak sedikit di luar, tapi ini mudah-mudahan bisa jadi satu pelajaran buat kita. Jadi ada seorang gadis umur 15 tahun, 15 years old. Sejak umur 15 tahun dia ngefans dengan salah satu aktor Hollywood, namanya Tom Cruise. Oke. Kemudian dia taruh foto Tom Cruise di belakang pintu kamarnya. Dan setiap kali dia keluar kamar, dia selalu menghadap ke gambar itu dan mengatakan, "Someday you will be my husband." 3 times. Someday you will be my husband. Karena dia punya mimpi. Dia sampaikan mimpi itu setiap hari. Setiap dia keluar kamar, dia baca itu lagi. Dia zikir. Zikir menyebut kan? Bahasa Arab, zakaro menyebut itu. Kembali lagi ke kamar, besok keluar, dia hadap lagi itu gambar, dia katakan, "Someday you will be my husband." You know? Setelah berapa tahun kemudian, dia bisa menjadi istrinya Tom Cruise. Namanya adalah Katie Holmes. Walaupun sekarang cerai. Tapi ente sudah pernah dapetin kan? Kalau seorang Katie Holmes saja bisa, harusnya kita lebih dari itu. Saya minta Anda nanti tolong di belakang pintu kamar Anda bukan aktor atau aktris. Ya. Taruh di situ gambar Ka'bah misalnya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, atau Masjid Nabawi. Suatu ketika saya akan berkunjung. Silakan.
apa dream Anda? Kalau Rodin mungkin dia tahu calon istrinya, dia akan tahu situ. Ya kan? Jadi, dream itu membantu kita untuk bisa lebih cepat pada kenyataan. Saya mau share, anak saya yang pertama. Waktu saya tanya sama dia, kamu, what is your dream? Saya mau jadi seorang public relations. Okay? Udah tahu dong, berarti jurusannya FISIP, hubungan internasional. Okay. Saya rumah dekat UI, ya, di Depok. Kemudian saya tanya, kamu sudah pernah tahu belum kampusnya? Belum. Ayo, kita suka naik sepeda, Bu. Kalau hari Minggu tuh suka naik sepeda mana sama keluarga. Yuk, ayah akan ajak kamu ke kampus yang kamu bakal masuk di dalamnya. Masuk pakai FISIP. Kemudian saya suruh dia untuk megang temboknya. Minimal udah pada pegang tembok UI ya, Bu ya. Terus saya suruh masuk ke kelas. Saya izin sama satpam untuk dibukain pintu, dia duduk di situ. Bayangkan, imagine, kamu jadi student di sini. Oke, kemudian saya kenali dengan kakak-kakak kelas ya, teman saya, dosennya, dan orang yang sudah sukses dari kuliah di situ. Makin kuat nggak semangatnya untuk belajar? Dia belajar tuh udah kebayang mimpi, mungkin dia mimpinya udah masuk UI kan. Ya, walaupun begitu bangun ternyata dia masih di tempat tidur. You know, apa yang terjadi setelah itu? Dia masuk UI, jurusan yang sama, tapi bukan di tempat duduk yang dia duduk. Ya. Jadi, kalau kita punya impian, akan memudahkan kita untuk mencapai yang kita inginkan dengan lebih jelas, lebih clear. Kalau samar-samar, ya, not clear, kita juga nggak semangat ya untuk mencapai ke sana. Saya yakin kalau calon istri orang ada di sana, mungkin dia bisa lari loh. You know? Ya, karena jelas tujuan itu di sana ada gitu. Itu yang pertama. Apakah cukup dengan dream saja? Belum cukup. Number 2. Kenapa orang itu tidak bisa mencapai apa yang diimpikan, apa yang diinginkan? Because you don't know about your talent. You don't know about your talent. Jadi udah tahu your goal, maka yang berikutnya adalah talent. Kita harus tahu bakat kita ada di mana. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Katakan setiap orang berbuat menurut bakatnya. Ini kata Allah, surah 17 ayat 84. Boleh dicatat bagi yang nggak bawa Quran, nanti bisa cek di rumah. Surah 17 Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilati 17 ayat 84. Al-Isra ya. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Setiap orang itu berbuat menurut syakilah. Para ulama-ulama ahli tafsir mengatakan syakilah itu salah satunya adalah talent, bakat. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, every children, setiap bayi yang lahir itu selalu udah diberi yang namanya bakat. Cuma masalahnya adalah apakah kita tahu bakat kita? Kalaupun sudah tahu, apakah tempat yang kita duduk ini sesuai dengan bakat kita atau tidak? Jadi ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Sudah tahukah bakat kita? Dan yang kedua, sudahkah kita berada di tempat yang benar? Ini persoalan yang kedua. Tahu bakat, tempat salah, nggak akan sukses. Tempat yang udah benar, bakatnya tidak tepat, ya susah juga. Jadi harus berdua. Dan hari ini saya akan ajarkan secara singkat saja, nanti berpasangan. Syukur kalau bisa suami istri, ada hari ini ada bisa berdua langsung. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita bisa mengenali style kita dalam masalah bakat ini. Jadi ada 16 turunan, tetapi saya akan ambil satu aja dalam kesempatan ini. Kita langsung bisa praktek dan langsung bisa mendapatkan hasil. Insya Allah kalau memang benar-benar serius, mendekati sampai 90% tingkat kebenaran. Jadi silakan tolong cari pasangannya masing-masing. Ya, kalau memang kejauhan dengan pasangannya nggak apa-apa, yang di dekatnya saja, sebelahnya. Silakan kursinya agak dibuat berhadapan. Ya, diputar Bu. Nah, atau kursi tetap, tapi ada yang nggak usah dengan pasangan. nggak usah jauh-jauh, yang terdekat saja. Nggak usah dengan Dengan pasangan pasangan. boleh, dengan tidak boleh, terserah. Ya. Coba ini minta cari teman. Izin. Cepat ambil nih.
cari pasangan. Kamu sama Sebi aja. Oke, sudah? Kalau bisa jangan jauh-jauh, ya dekat sini aja, oke? Jadi sedang anak ini main. Duduk. Badan udah jadi. Jangan berdiri. Cari balen yuk, sini yuk. Oke. Ini berdua. Oh, dua-duanya. Only two step. Maaf nggak sengaja. Ada yang iri. Step number one. Silakan menentukan siapa giliran pertama ya. Mau istri dulu atau sama nanti dulunya dapat. Kita kasih kesempatan kebalikannya ya. First question. Ask your spouse past memory. Ya, contoh. Atau kalau yang bukan dengan pasangan, tanya sesuatu yang sudah lewat, kejadian sudah lewat. Atau bisa juga menanyakan hobi dia. Setelah itu, hobi itu dihubungkan dengan benda atau alat. Misalnya dia suka olahraga bola, terus dia punya bola di rumah, kita tanya bola itu ditaruh di mana posisinya. Tapi nggak boleh jawab dengan lisan. Dengan ya hanya membayangkan saja, just imagine. Oke, saya mau kasih contoh. Kamu boleh maju ke depan. Saya kasih contoh ya. Depan, ya. Jadi ada pertanyaan yang saya mau tanyakan dijawab dengan lisan, tapi ada juga yang tidak perlu dengan lisan. Oke, ini jawab dengan lisan sama. Hobinya apa kalau isi waktu kosong? What is your hobby? Reading. Oke, ada favorite books? You have a favorite book in your home? No, not really. Take it one. Kiyosaki. Oke. Berarti ada di rumah. Ada. Ya, oke. Sekarang tidak boleh dijawab dengan lisan, harus membayangkan. Ya, menghadap ke sana. Bosan saya. Itu buku sekarang ada di mana posisinya di rumah? Bayangkan. Nggak usah diketik. Hanya membayangkan saja. Nggak usah paling kosong. Bayangkan itu di mana posisinya. Sudah? Seolah ada di depan Anda. Oke? Oke. Kemudian yang kedua. You punya anak namanya Hamzah. You punya dream Hamzah ingin jadi apa ke depan? Pinginnya. Boleh jawab secara lisan sekarang. Entrepreneur, menjadi pengusaha. Oke, sekarang bayangkan Hamzah sekarang ada di depan Anda. Dia baru saja di wisuda sekolah MBA. Hamzah udah gede, dia udah jadi MBA. Dia ingin bikin perusahaan sendiri. Bayangkan seperti apa? Oke. Oke. Terima kasih. Silakan kembali. Saya tepuk tangan dulu untuk Pak Rama. Sini permainannya. Pada saat saya tanya yang pertama, itu gerakan matanya ke atas, tengah atau bawah? A, middle atau down? Atas. Yakin ya? Pertanyaan kedua sama? Atas juga. Ya, soal kiri kanan it's okay. Tapi yang penting atas, tengah atau bawah? Tetap atas kan? Oke. Jadi saya bisa simpulkan dia adalah orang visual. Nanti saya akan jelaskan apa itu visual, apa itu namanya auditory dan kinestetik. Kita akan latihan. Seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Jadi you mesti punya dua pertanyaan. First question adalah tentang past memory, and the second question adalah future. Jadi langsung membayangkan dua, membayangkan yang lewat, past, dan membayangkan yang future. Yeah. Whatever your question, but indicate two times, ya. Jadi bagaimana kita tentang past dan yang future, itu aja. Oke, silakan boleh dimulai. Pertanyaannya apa saja silakan. Dimulai dengan salah satu itu. Yang satu diam. Ya, boleh dimulai. Dan tolong perhatikan gerakan matanya, itu yang paling penting, harus ditangkap. Diobservasi adalah gerakan matanya. Ini nggak berlaku buat yang juling ya. Kalau sudah dapat ganti ya. Nanti saya akan jelaskan maksudnya.
Aku dulu Bang. Saya nanya dulu. Oh iya. Saya nanya terus enggak lagi pas aku ditanya dia mikir Mas, nanti kita jawab. Jawabnya tidak manis. Kalau sudah gantian, nanti ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan lisan. Itu yang harus dilihat dari gerakan matanya kemana. Kalau sudah gantian, Oke, sudah ya, nanti bisa dilatih. Gak apa-apa, ini baru latihan. Nanti bisa dilatih di tempat tersebut. Saya mau kasih tahu maksudnya apa ya. Oke, boleh kembali lagi ke tempat masing-masing. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Nanti bisa dilatih pada kesempatan yang berbeda. Yang penting udah tahu caranya. Saya akan jelaskan maksudnya. What's the meaning game is? Okay, there are freestyle in communication. First, visual. Second, auditorial. Third, kinesthetic. Okay? If you ask me, which one better? No one. Setiap itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita nggak sedang membandingkan ini yang lebih bagus, visual lebih bagus dibandingkan visual better than auditor. No. Ya. Yang penting kita tahu kita ada di mana dan kita tahu pasangan kita ada di mana. Permainannya adalah we must align. Kita mesti sama. Misalnya kita visual, ibu auditorial. Kalau saya butuh dengan ibu, saya harus menyesuaikan dengan orang auditorial. Saya harus berubah style saya menjadi auditorial. Sehingga we are the same channel. Entering with the same channel, then bring into your channel. Masuk dulu channel yang sama, setelah itu baru pindah ke channel yang Anda inginkan. Ya, oke, kita jelaskan sekarang. Apa yang dibedakan antara visual, auditorial, dan kinesthetic? Ada 5. Yang pertama adalah eye movement. Kalau sering melihat ke atas, look up, itu berarti visual. Anda tahu Habibie? Gimana matanya kalau melihat? Itu bukan dirancang, bukan by design, bukan. Itu otomatis. You know Pak Soeharto? Pak Harto? Ke bawah. Iya emang. Jadi Pak Habibie adalah visual, Pak Harto adalah kinestetik. Kalau di tengah-tengah, atas tidak, bawah tidak, itu namanya mediocre ya. Di tengah-tengah itu namanya adalah auditorial. Gini. Jadi kalau Anda ketemu orang auditorial, bisa tatap mata kita dengan lama. Gini. Dia bukan nantangin kita, malah dia itu. Dia itu style dia, oke? Jadi ke atas, tengah, bawah. Kita belum bicara kiri dan kanan. Ya kalau kiri itu menggambarkan tentang masa lalu, ya. Pas. Sedangkan kalau di ke kanan adalah imajinasi masa depan. Dan ini bisa digunakan sebagai lie detector. Ya. Kalau kita tanya pada suami kita tentang kejadian yang sudah lewat, kemudian matanya ke kanan, dia bohong. Bapak kok terlambat? Iya, tadi habis rapat, tapi rapat ngomongnya dia matanya ke kanan. Oh, dia imajinasi. Dia sering jadi jawaban lain, berarti dia bohong. Kan rapatnya udah lewat. Tapi kenapa matanya ke kanan? Harusnya kan ke kiri. Ke kiri kan daya ingat. Tapi dia daya imajinasi, berarti dia ngarang-ngarang. Bohong dia. Ini dipakai kalau di kepolisian, nggak ada lie detector, pakai cara begitu. Misalnya pencuri, ya. Dia nggak ngaku mencuri. Biasanya digetak, Bu. Kamu mencuri nggak? Digetak. Enggak, saya nggak mencuri, tapi ke kanan
saja boleh bohong. Ini boleh bilang enggak, tapi ini nggak bisa. Tuhan begitu indahnya memberikan desain pada manusia. Kecuali saya, ya istri saya nanya, kok harusnya pulangnya bulan Mei kok kayaknya 3 bulan? Oh iya, kita ada kegiatan lanjutan. Tapi saya lihat matanya ke kiri, saya paskan mata saya ke kiri karena saya tahu ibunya. Wah, curang nih katanya. Udah tahu ilmunya. Enggak, biasanya itu nanti akhirnya akan kembali ke semula kok. Kita nggak bisa siasati begitu. Oke. Yang kedua adalah speed of speech. Makin cepat orang bicara, makin faster itu visual. Jadi kalau melihat orang ngomongnya cepat, itu berarti visual. Dan hati-hati kalau Anda ngomong sama orang visual, mesti cepat juga. Jadi kalau Anda ngomong lambat, ntar kalau ada kesimpulannya kasih tahu saya mau begini. Habis nerangin tuh pakai latar belakang, ya pendahuluan, kata pengantar. Ya kelamaan, orang visual nggak suka. Orang visual sukanya langsung straight to the point. Apa maunya apa sih? You jualan atau apa? Ya ada kan suka sales tuh terangin ini. Udah intinya apa sih, jualan apa, harga berapa, udah selesai gitu kan. Itu orang visual. Oke? Tapi kalau ada orang visual, Anda ketemu orang kinestetik yang ngomongnya agak lambat, Anda jangan ngomong cepat. Ya. Dia juga nggak nyaman. Jadi gini ya Bu, menurut saya Bu ya, jadi gini. Dia senang. Happy dia dengan cara begitu. Oke. Speed of speech. Makin cepat apa? Visual. Makin lambat di tengah-tengah auditorium. Yang ketiga, pitch of speech. Beda. Kalau tadi speed, sekarang pitch of speech. Itu menggambarkan high tone, low tone. Jadi ininya, treble-nya. Kalau istilah sound system, treble-nya makin tinggi visual. Treble-nya makin kecil kinestetik. Antara di keduanya adalah auditorium. Kalau Anda menemukan seorang berbicara agak melengking, berarti apa? Visual. Ini kan treble-nya gede. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Bassnya lebih gede. You got it? Okay. Number 4. Word selection. Pemilihan kata-kata. Orang visual lebih suka, prefer ngomongnya begini. It looks like. It seems like. Menurut pandangan saya, my opinion. Menurut penglihatan saya. Kelihatannya menurut saya. Nah, itu orang visual pasti. Cara dia mau mendeskripsikan itu dengan menggunakan indera penglihatan. Tapi kalau orang yang auditorium, it sounds good. Kedengarannya bagus. Nah, kalau kinestetik, I feel good. Dia pakai perasaan. You know? Itu menarik. Itu otomatis loh. Tuhan udah buat, bukan nggak bisa kita karang-karang. Sekarang saya mau tanya malam. Coba Anda tebak. Saya termasuk tipe apa? Visual. Saya termasuk tipe apa? Visual. Saya visual. Jadi saya kalau mau sama Pak Rama, dia visual juga kan, saya visual. Udah cocok. Tapi kan nggak semua orang sama kayak saya. Ketika saya ketemu sama istri saya adalah kinestetik. Maka saya ngomongnya harus lebih apa? Sama istri saya. Tapi kalau dia butuh sama saya, dia mesti ngomong cepat, kalau nggak saya tinggal. Males dengerin lama-lama. Karena itu lagi butuh sama saya. Jadi kita mesti ajarin kedua belah pihak, jadi supaya matching. Ya, beruntung yang bawa pasangan. Saya nggak mau bikin perasaan buat yang nggak bawa pasangan. Salah sendiri. Oke. Pemilihan kata-kata sudah ya. Kemudian yang kelima adalah breath style, cara bernapas. Kalau orang yang visual, pernapasannya dada. Nah, jadi mengemisnya adalah dada. Dada. Jadi ibu nanti bisa cek sama anak lagi tidur. Coba ibu raba. Oh, dadanya mengembang-ngembang. Ini visual nih anakku. Oh, anak kedua, nih kok perutnya yang mengembang-ngembang. Oh, berarti kinestetik. Kalau antara perut dengan dada, tengah-tengah, auditorium. Jadi sekarang kita tahu para orang tua. Kenapa selama ini anak saya nggak mendengarkan nasihat saya? Itu bukan karena dia nggak suka menasihat ibu. The way you talk salah, approach-nya udah salah. Anaknya kinestetik, ibu ngomong dengan cara visual, dia kabur. Ngerti maksud saya? Padahal pesan ibu tuh bagus, tapi cara menyampaikannya nggak cocok dengan style dia. Lihat ya, kita bisa lihat bakat orang dari situ. Orang visual tuh cocoknya nanti kerja di bidang apa, kuliahnya jurusan apa, bisa ketahuan.
Orang auditorium ada hubungan dengan suara kan? Ya nggak jauh-jauh dari suara deh. Yang berhubungan dengan suara. Apakah dia menjadi penyanyi? Apakah dia bikin studio? Apa yang berhubungan dengan entertainment? Kalau kinestetik lebih banyak berhubungan hal-hal dengan perasaan. Apakah menjadi seorang konsultan? Apakah menjadi seorang psikolog? Seperti yang seperti itu kira-kira. Ada 5 ya. Jadi pelajari ini sehingga kita bisa melihat orang yang kita hadapi. Dan ini bisa digunakan dalam dunia marketing dan dunia sales. Kalau Anda punya produk, Anda identify your customer. Stylenya apa? Kalau you visual, sedangkan dia customer style itu adalah kinestetik, you mesti terangin produk gimana? Pelan, step by step. Agak sabar. Tapi kalau terbalik, kita kinestetik, sedangkan customer style kita adalah visual, you mesti jelasin lebih cepat. Taktis. You got it? Oke, kita baru bicara nomor 3 ya. Nomor 2 ya. Kenapa gambar kita tidak seindah yang kita bayangkan? Satu, kita nggak punya tujuan. Dream. Kita udah bahas dream. Yang kedua, you don't know about your talent. Sudah bahas tadi barusan. Sekarang yang ketiga. Tahu dream belum cukup. Itu doesn't enough. Ya. Tahu bakat juga belum cukup. Tambahkan yang ketiga. You must know the strategy. Kita harus punya strategi. Kalau Anda nggak punya strategi, bagaimana cara mendapatkan tujuan, mencapai tujuan dengan menggunakan bakat yang kita punya? Susah juga. Jadi kita bicara yang ketiga adalah strategi. Kita harus punya strategi dalam hidup, strategi dalam rumah tangga, strategi dalam mendidik anak, strategi dalam memimpin anak buah, strategi dalam berbisnis, strategi dalam menjual produk, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Strategi. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah dream sudah, talent sudah. 3 tadi apa? Sekarang yang keempat. You must have mentor. Anda harus punya mentor. Kalau dalam dunia tasawuf, tahu ya torikot ya. Di torikot itu ada pembimbingnya, namanya mursyid. Ya kan? Jadi ternyata pembimbing itu bukan hanya dalam bidang spiritual saja. Di bidang kehidupan juga. Ya. Di bidang bisnis juga ada. Yang namanya business mentor. Jadi kita harus punya mentor. If you want to be success, follow the success person. Bisa kan? Oke. Jadi kalau kita mau sukses, cara yang paling gampang adalah kita mengikuti orang yang sudah sukses. Rumusnya 3D. D yang pertama adalah detection. D yang kedua duplication. D yang ketiga diversification. Detection, deteksi orang itu. Misalnya kita punya sosok yang kita kagumi, kita deteksi. Kenapa sih kok dia bisa hebat begini ya? Dipelajari gitu, baca bukunya, lihat perilaku segala macam. Itu namanya deteksi. Yang kedua, duplication. Aku tiru yang bagus-bagus dari dia. Tapi bukan menjiplak. Ya ambil yang bagus. Yang ketiga, diversifikasi. Buat perbedaan dengan dia. Artinya jadilah diri sendiri, be yourself. Itu nomor 4. You have mentor? You have already mentor? Udah punya mentor? Belum ya? Oke, boleh catat nomornya. Plus 62 811 99 73 92. Nah, itu nomor handphone saya. Insya Allah, walaupun saya kembali ke Indonesia, saya siap diganggu. Ya, 24 jam. Cuma sabar menunggu jawabannya ya. 2-3 hari. Soalnya sibuk kan? Ya paling, ya kalau nggak bisa 2-3 hari ya paling 3 bulan atau 3 tahun. Oke, nomor 4 sudah ya. Satu lagi sebagai penyempurna dari 1, 2, 3, 4. Dream sudah, talent sudah, strategi sudah, mentor pun sudah punya. Belum cukup. Ini terakhir yang paling penting. You have to believe in Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya mimpi yang sebesar apapun gak usah takut. Do your best. Let God get the rest. Lakukan yang terbaik. Sisanya Allah yang selesaikan. Kenapa bisa takut? Kenapa takut bermimpi besar? Kerjakan yang kita mampu. Selebihnya Allah yang selesaikan. Tapi juga jangan gitu. Ya Allah saya punya big day. Kerjain dong semuanya. Wih kurang ajar. Ya apa yang kurang ajar? Kerjain dulu dong sebagai manusia semaksimal mungkin. Fattakullah mastata'tum. Lakukan semaksimal yang Anda punya. Surat 64 ayat 16. Tercatat. 64 At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seoptimal yang Anda mampu sampai mentok. Tuh Bu Yani sampai mentok. Ya.
Kalau masih bisa napas, terus berjuang, fight until the last minute. Karena miracle itu adanya di last minute. Tolong catat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu surat terakhir. Surat 64 ayat 6. Ya. Itu surat terakhir yang saya baca tadi. Surat An-Nasr kan? Yang terakhir yang saya baca ini surat An-Nasr, 3 ayat. Allah memberikan kemenangan pada Nabi Muhammad, yaitu penaklukan kota Mekah. White Revolution, revolusi putih. Nggak ada tumpah darah kan? Nyerah tanpa ada peperangan. Tapi ingat, bonus itu diberikan setelah 23 tahun Nabi berjuang. Ingat, 23 tahun. Jadi yang selama ini berjuang mendidik anak-anak mengalami kesulitan, berapa tahun Bu? 15 tahun, belum 23 tahun. Kalaupun 23 tahun sudah lewat, kan Anda bukan Nabi, bisa lebih dari itu kan? Ya wajar Nabi 23 tahun, Nabi. Kita kan bukan Nabi, bisa 40 tahun. Jadi apa? Jadi sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal. Iya, sabar itu sampai meninggal. Kalau kita masih bisa ada kehidupan, masih bisa ngasih nasihat pada dia, terus. Anda bisa kaget loh. Di last minute dia berubah total. Wah, itu kita bisa berubah. Aduh, ya Allah, terima kasih. Itu balasan bagi orang yang persisten. Proceed, keep going. Don't quit. The champion never quit. Jalan terus, jangan pernah mundur. Karena seorang juara nggak akan pernah mundur. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Nanti di gagal yang keberapa baru tercapai. Ada satu kalimat yang bagus. I failed 300 games in my life. I failed 26 crucial shots for winning my team. I fail more and more again. That's why I succeed.